Menggembirakan karena persiapan dari timnas basket Indonesia juga cukup panjang perjalanannya. Tapi kita masuk ke match kita yang ketiga. Dan ini dia. Lihat, flagpad sama kuy. Geser dikit aja itu ya. Tadi di Milta, sekarang di Farm aja. Betul. Geser dikit. Iya, cuma flagpadnya bener-bener serupa gitu loh dengan yang sebelumnya. Tinggal ngelihat circle-nya nih. Mengingat juga tadi sebelum adanya keputusan remake, circle-nya belum kelihatan, tapi sekarang kita bakal melihat circle-nya ternyata yang lebih condong menuju ke bagian utara dari Erangel. Zarky bahkan masuk untuk circle yang pertama. Dan tentunya dengan circle seperti ini menjadi pengalaman yang bagus juga, karena seringkali kita ngelihat timnas Indonesia agak mudah, gue nggak bilang mudah ya, tapi agak mudah dengan bentuk rotasi yang seperti ini yang nantinya bakal dijalankan oleh timnas Indonesia untuk masuk ke circle-circle yang nantinya bakal muncul. Ya, dan kalau kita lihat tim yang tadi baru saja merayakan winner chicken dinner, yaitu Malaysia 2, tiba-tiba satu pemainnya tumbang, QB didapatkan oleh Starlord, pemain dari Laos 1, turun juga Starlord menuju ke area keluar, melakukan tembakan kembali buat pemain Malaysia didapatkan oleh satu pemuda yang sama bernama Starlord, tapi Yuhai lagi-lagi menjadi kekuatan besar yang datang dari pemain-pemain Malaysia. DBS dilakukan oleh seorang Snipes dan tumbang juga dua pemain dari Laos, dan kembali keadaannya berimbang 2 melawan 2. Reset lagi dong kalau kayak gini, ngereset lagi strategi dari Malaysia. 2 tumbang tapi 2 pemain dari Laos berhasil dihadapi dengan sangat bagus. Ini bakal membuat Malaysia 2 bangkit kembali ke 4 anggota mereka. Honda datang sedikit terlambat. Bahkan kalau kita lihat pemain dari Laos yang lainnya juga datang agak terlambat. Ini kalau misalkan Laos commit, gua feeling mereka bakal pulang ke lobby dengan cepat, boy. Ya, itu yang bisa terjadi karena kalau kita lihat saat ini pemain-pemain Laos jaraknya cukup jauh tadi, dan nampaknya fight yang terjadi di tempat tersebut juga mengagetkan Malaysia sehingga mereka juga langsung mengambil sebuah kendaraan saja, mundur terlebih dahulu, tapi QB tertangkap dan pastinya akan menjadi confirm elimination. Tapi Demrut juga berada di area tersebut. Honda buka areanya dan Honda kembali mendapatkan satu knock penting untuk timnya. Ini dia, ternyata Laos bisa membalikan sedikit keadaan karena mereka berhasil menumbangkan 2 anggota dari Malaysia juga. Ini kalau gue jadi Malaysia ya, gue mending tarik mundur, nggak usah terlalu dikomitin karena poin mereka lagi bagus-bagusan nih buat ngejar ketertinggalan mereka di map-map sebelumnya. Ya, itu yang terjadi, dan sayangnya tadi kendaraan yang dimiliki oleh Malaysia itu adalah Coupe RB sehingga hanya bisa hanya bisa digunakan oleh 2 pemain saja, tidak 4 pemain, dan mereka baru mendapatkan kendaraan selanjutnya saat 2 pemainnya sudah pulang menuju ke arah lobby. Terhenti untuk saat ini pemain-pemain dari Malaysia, hanya sisa 2 yang terakhir setelah mereka mendapatkan winner chicken dinner gemilang di match sebelumnya. Ya betul, dan sebuah trade yang cukup adil kalau kita perhatikan antara Malaysia 2 dan juga Laos 1. Karena sama-sama kehilangan 2 pemain dan sama-sama mendapatkan 2 poin elimination. Itu menurut gua cukup adil lah untuk momen fight di early game-nya, kuy. Karena kalau kita lihat kayaknya kondisinya sama-sama berimbang gitu. Dari jumlah elimnya sama, kehilangan atletnya juga sama, lootingnya juga sama-sama kismin untuk di early game-nya. Ya, terus kita lihat saat ini pemain dari Brunei 2 mencoba peruntungannya untuk bisa mendapatkan lawan-lawannya. Tadi terlihat ada bendera Myanmar sekilas di area ini, tapi ternyata cukup jauh jaraknya. Belum ada 4 lawan 4 yang terjadi di tempat tersebut. Kita berpindah menuju ke area Yasnaya Poliana, kota yang cukup luas, kota yang cukup besar dan dikuasai oleh Indonesia 2. Yap, betul. Tidak ada pengganggu sama sekali kalau kita ingat dari babak kualifikasi, terus dari final day hari pertama juga. Itu nggak ada gangguan sama sekali yang menabrak menuju ke bagian Yasnaya ini. Bahkan Lipovka juga menjadi tempat yang nyaman gitu untuk Indonesia 1. Tinggal gimana variasi yang bisa mereka berikan untuk rotasi yang aman supaya nggak gampang ditebak oleh negara-negara lain, oleh tim-tim lain. Berbeda halnya dengan kalau kita lihat ya, kayak Malaysia ketemu sama Laos, terus Brunei ketemu sama Kamboja, terus kalau kita lihat dari Thailand yang suka motong rotasi dari Malaysia juga, itu rotasinya agak-agak berpapasan. Tapi kalau kita ngelihat dari Indonesia sendiri, kayaknya di hari kedua kemarin pergerakan mereka lebih mulus dari hari pertama, gue. Ya, itu yang sangat terlihat, itu yang menjadi pembeda dari permainan timnas Indonesia di hari-hari gemilang atau di hari-hari krusial, maksud saya. Permainan yang cukup gemilang ditujukan oleh mereka. Big Roboy pun saat ini kembali diberikan menit bermain bersama Redface, Kato dan juga Alan. Berarti Potato kembali yang tidak bermain untuk di Erangel. Akan kita lihat juga seperti apa pemain-pemain dari tim Indonesia 1 nanti akan menerapkan strategi mereka. Apakah kembali ada winner chicken dinner untuk tim Indonesia 1? Kalau kita lihat circle kayak gini, ini circle yang juga membuat Indonesia sulit banget kemarin untuk masuk. Karena circle ini sempat terjadi di match pertama hari kedua kemarin. Yes, tapi harusnya dengan pengalaman yang udah mereka dapatkan, apalagi circle-nya yang serupa, walaupun nggak semuanya sama 100%, tapi dengan circle yang udah pernah mereka hadapin kayak gini, harusnya bakal menjadi pembelajaran sih, kuy.
Karena Ya. menurut gua dengan apa yang terjadi di Erangel pertama kemarin terus terjadi lagi di hari ini untuk Erangel yang kedua dengan circle yang serupa ini, itu harusnya bakal membuat evaluasi yang udah mereka lakukan kemarin. Jadi lebih lebih bisa dipahamin lagi gitu karena, wah, circle-nya sama nih kayak kemarin, evaluasi tadi malam, wih kayak gini nih. Harusnya bisa Ya. diterapin sih dengan lebih rapi lagi. Tapi ingat ya, yang berpikir seperti itu tidak hanya timnas kita doang, tapi dari timnas negara-negara lain juga pasti punya pola pikir yang sama, evaluasi yang berbeda, yang tentunya bakal memberikan warna tersendiri untuk Erangel terakhir untuk di SEA Games. Ya, ini adalah Erangel yang terakhir untuk SEA Games. Kita akan melihat juga siapa yang akan mendapatkan gelar winner chicken dinner untuk di match kali ini. Karena setelah ini kita tidak akan melihat Erangel lagi, hanya akan ada Sunhawk dan juga Miramar sebagai dua penutup dari di SEA Games kita ke-31. Dan kita lihat juga bagaimana pemain-pemain dari banyak negara sedang berupaya untuk mencoba melakukan rotasi secepat mungkin, berada se-center mungkin di area circle. Agak berbeda ya, hari ini kayak lebih diliatin gitu, kira-kira zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out, itunya kayak lebih diperlihatkan gitu untuk di hari ini. Kalau kemarin kayaknya nggak ada zoom in, zoom outnya yang diperjelas, tapi sekarang kita dilihatkan tadi proses zoom in, zoom outnya untuk mencari momen-momen yang ada di Erangel kali ini. Agak sedikit menurun tempo tentunya setelah tadi kita melihat beberapa atau sebuah momen fight di early game antara Malaysia 2 dan juga Laos 1. Habis itu hening kuy. Nggak ada pertumpahan lagi, semuanya hening. Ini yang selalu diomongin oleh rekan-rekan caster dan analis juga ketika kita melihat jumlah match yang semakin sedikit. Temponya akan berubah, temponya akan lebih lambat lagi. Iya, sangat-sangat wajar hal ini terjadi karena memang lagi-lagi pundak mereka sedang memikul beban yang sangat berat. Harapan dari satu negara ada di pundak masing-masing atlet yang sedang bermain di match demi matchnya menuju ke penghujung dari SEA Games ke-31 Vietnam 2021 ini. Beer 11 pemain yang masih menjadi andalan dari Thailand, satu pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman, sudah mencicipi banyak gelar di PUBG Mobile, tapi pastinya gelar bersama dengan negara ini adalah gelar yang kastanya berbeda, Bro Pasta. Oh beda dong, tingkatannya berbeda gitu loh. Pride yang mereka bawa, misalkan mereka menyumbang prestasi melalui PMPL dan mereka menyumbang prestasi melalui SEA Games, tentunya itu sama-sama prestasi dan sama-sama portofolio. Cuma kayaknya pride-nya berbeda kuy. Lebih pride ketika lo di SEA Games gak sih? Ya, karena memang langsung membawa nama negara dan juga atlet ini kan menjadi peluang Indonesia bisa mengibarkan merah putih dan juga bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di negara orang, kecuali kalau ada kunjungan pejabat atau yang lainnya. Jadi warga sipil tuh gak bisa, yang bisa cuma atlet gitu. Jadi ini menjadi kebanggaan tersendiri. Itu dia, dan jangan lupakan PNS ya. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu juga ya, karena memang menjadi sebuah keuntungan pastinya. Satar udah. Enggak, pegawai negeri silver dia. Nggak tahu PNS apa enggak, itu saya nggak tahu, cuma dia setidaknya pegawai negeri silver karena kemarin dapat silver. Masuk. Lumayan, supaya nggak tegang-tegang banget. Iya benar, supaya nggak tegang-tegang banget karena gimana ya, gue ngelihat hari ini tuh semuanya serba tegang. 2 match kita dibikin tegang dengan tanda kutip kata hampir. Tapi sekarang tentunya kita bikin agak cair dengan ya pembawaan kita yang memang jayus sih gue, coba ya gimana gitu supaya agak sedikit cair lah. Betul, emang begitu, nggak apa-apa. Yang penting usaha aja. Dan kita juga lihat saat ini bergerak nampaknya pemain-pemain dari Brunei 2. Ada Kizo bersama dengan yang lainnya menuju ke area yang nampaknya mereka pilih masih berada di dekat-dekat rumah banjir Brunei 2. Ini adalah pemain-pemain yang datang dari tim Auto Tusun dan mereka memiliki coach yaitu Sir Cloud dari Malaysia. Yes. Berarti selain tadi singkatan PNS-nya apa? Pegawai Negeri Silver. Berarti Alan juga mendapatkan gelar PNS yang lainnya. Apa tuh? Pulang ngasih silver ya, lumayan. Ya aduh. Pulang ngasih silver. Bawa medali. Itu dia. Bagus. Coba kalian tunjukkan kreasi kalian, singkatan apa lagi di live chat ya. Let's go. Kita ajak viewer kita untuk berpikir kreatif, gue. Ya, dan kita juga melihat saat ini yang sedang diperas otaknya untuk berpikir kreatif adalah pemain Kamboja, karena mereka diperas untuk bisa kemana akan bergerak. Harus kreatif mereka untuk memilih tempat demi tempat yang akan mereka singgahi, karena jangan sampai mereka memilih tempat yang ternyata sudah banyak penghuninya. Bergerak kali ini Kamboja, mereka memang menjadi pemain atau menjadi tim yang berada di dasar klasemen sementara, tapi kita lihat permainan Kamboja masih terus fokus, masih terus mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi poin.
Ya, itu dia yang akan diupayakan tidak hanya dari timnas, tapi dari timnas negara lain juga pasti bakal memberikan yang terbaik. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Thailand 2, setup mereka juga agak nge-split dengan Stun yang akan ditinggalkan seorang diri di bagian luar, backup datang dari bagian belakang, tapi Fluket juga berani menembak menuju ke bagian ladang. Perbukitan-perbukitan di sekitar Ruins kali ini dan juga di sekitar ya rumah-rumah banjir. Terlihat ini dia duel tim papan tengah untuk sementara waktu. Ada Myanmar 2 dan juga Thailand 2. Mereka masih berada di peringkat-peringkat tengah. Kalau kita lihat Kamboja juga terus berada di tempat tersebut. Kita kembali menuju ke arah pemain dari Myanmar yang sudah dipulangkan. Itu adalah Ozone, terkena Stalker tadi ternyata dari Kamboja. Yap, itu dia. Beberapa tembakan sudah mulai diberikan, namun masih belum ada knockdown dan juga confirm elimination. Karena memang dari Tirena sendiri menjadi cobaan. Bisa ngedapetin knock, belum tentu bisa mendapatkan elimination karena terhalau dengan beberapa gundukan-gundukan kecil. Tapi di arah lain, Alan berhasil mendapatkan sebuah knockdown, namun belum tertangkap dan di confirm elimination poin pertama untuk Indonesia 1 di game yang ketiga. Ya, Famos Alan kali ini terjadi kembali. Dia memberikan sebuah kontribusi sangat baik sekali menuju ke arah Indonesia 1. Satu confirm elimination sudah menjadi poin tambahan untuk Indonesia 1. Makin memangkas jarak menuju ke arah Vietnam 1. Karena sejauh ini kita belum lihat Vietnam 1 mendapatkan elimination. Dan kita lihat lagi Redface mencoba kembali peruntungannya. Cukup jauh memang tadi. Ada kali 3 yang dimiliki oleh Redface di dalam M4-nya. Tapi belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu elimination lagi atau satu knockdown lagi menuju ke arah Brunei yang sedang melaju dengan UAZ. Ya, tapi setidaknya langkah awal yang bagus lah untuk Indonesia 1 ini. Mereka mendapatkan poin, tinggal melihat pergerakan dari Indonesia 2 tentunya. Karena sekarang kalau kita lihat dari Indonesia 2, mereka berada di bagian utara dari Rozok. Terlihat di bagian camp utamanya, di mana Gatani juga mendapatkan tekanan dari arah tim lain. Menerima beberapa tembakan namun masih belum bisa dijatuhkan sama sekali. Tidak ada trade talk antara Kamboja dan juga Thailand 2. Ya, ini benar-benar deja vu di hari yang kedua untuk match yang pertama. Indonesia 1, seperti di match pertama hari kedua, mereka muter menuju ke arah Gergopol. Lalu Indonesia 2, mereka melewati area-area Rozok. Mereka memilih jalur rotasi yang sama dan kita harapkan hasilnya akan berbeda. Kita harapkan hasilnya akan lebih baik lagi. Tidak seperti di match yang pertama hari yang kedua kemarin. Bergerak kali ini, pemain-pemain dari Indonesia 1 mulai menukik mereka menuju ke arah circle-nya. Yes, tapi harus diperhatikan dan harus diamatin juga. Mungkin kita bisa tahu gitu, cuma dari Indonesia 1 tentunya apakah mereka tahu ada yang menjaga di bagian ujung dari jembatan yang mereka incar di sekitar Gergopol apartemen, karena sudah ada Myanmar yang menjaga area tersebut. Sementara kalau kita lihat dari Indonesia 2, mereka bakal bergerak pelan melalui jalur di sekitar Rozok ini. Mereka mungkin bakal melewati daerah-daerah rumah banjir untuk bergerak masuk ke dalam zona. Rotasi mereka juga tidak terlalu terburu-buru dengan meninggalkan 2 atlet mereka di bagian belakang. Split 2-2 sementara ini dari Indonesia 2. Sementara kalau kita lihat di ladang yang terbuka ini, Filipina 2 mendekat menuju ke arah Kamboja. Ya, banyak cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa tim di area ini. Kamboja menjadi yang terdepan untuk bisa memanfaatkan cekungan tersebut dan kembali ternyata berhasil. Cekungan tersebut dimanfaatkan. 1-0 menjadi bukti bahwa Kamboja siap untuk menghadapi fight ini. Filipina 2 tiba-tiba mereka tergusur dan Filipina 2 kali ini kembali berkurang satu playernya. Ini yang kita harapkan, semoga Filipina 2 tidak merangsak menuju ke area lebih tinggi lagi di klasemen sementara. Ya, sementara ini sukseslah upaya dari Kamboja untuk menzoning out tim-tim yang mendekat menuju ke bagian mereka. Tadi sempat mendapatkan satu elimination, tapi Brunei cukup dekat dengan mereka dan mereka masih melakukan fight intens di bagian sekitar rumah banjir. Di circle yang ketiga, granat sudah mulai dimasak. Kali ini Galaxy dengan tangan yang sudah mulai diayunkan membuat granatnya terlontar ke depan, namun kayaknya nggak bakal mendapatkan sebuah knockdown ataupun splash damage yang diberikan karena pemain-pemain. Malah tiba-tiba Kamboja, Astro yang entah dari bagian mana mendapatkan sebuah angle shoot dan mendapatkan knockdown ke arah Brunei kali ini. Ya, terus terlihat ini dia posisi dari seorang Astro sudah terspill oleh observer. Kalau kita lihat bahkan kembali akan coba mendapatkan confirm elimination mungkin, tapi datang juga pemain-pemain dari Kamboja. Stalker berada di tempat tersebut, di menuju ke belakang terlebih dahulu. Granat akan coba dikokang, dilemparkan sesaat lagi, sudah terlalu matang menuju ke arah pemain-pemain dari Brunei dan meledak di sana. Belum berhasil ternyata tadi mendapatkan satu elimination atau satu knockdown menuju ke arah Brunei. Hati-hati, di belakang Kamboja ada Indonesia yang bisa saja join the fight sewaktu-waktu. Ya, betul, dan tadi beruntung banget tentunya dengan granat yang dilempar membuat pergerakan dari Brunei berhenti untuk mengintip ke arah Kamboja. Kalau tadi gak ada granat, gua rasa Brunei udah bisa mendapatkan 2 pemain dari Kamboja. Tapi lagi dan lagi kuy, pergerakan dari Astro benar-benar membuat Brunei kocar-kacir. Mereka semua terpencar karena pergerakan yang tidak diduga-duga. Sebuah flank yang cukup bagus dari seorang Astro, bahkan mendapatkan 2 pemain dari Brunei.
Wow, sangat-sangat baik apa yang ditujukan oleh Astro. Permainan M4 kali 4 tadi, tidak hanya M4, DP kali 4 juga tadi ditujukan oleh seorang Astro dan kembali menambah pundi-pundi elimination Red Face dapat untuk satu. timnya. Dan kita lihat saat ini ada fight yang melibatkan Indonesia di sisi lain. Kita fokus terlebih dahulu menuju ke arah fight ini. Red Face mendapatkan sebuah confirm elimination kalau kita lihat, tapi Myanmar masih terus digempur oleh Malaysia 1 di arah lower ground. Betul, ini jumlah yang gak adil karena 4 lawan 1 kalau kita perhatikan di bagian minimap dan juga di bagian layar besarnya. Granat dilemparkan oleh OneSec namun masih belum bisa mendapatkan trade off karena Malaysia 1 yang ada di bagian high ground. Frankie sudah siap dengan weaponnya sementara Flex masih ada granat di tangannya, masih belum ada knock yang mereka dapatkan kembali namun Molotov akhirnya dilemparkan menuju ke arah OneSec membatasi kembali pergerakan dari OneSec, tapi Flex akan kembali lagi mundur ke bagian belakang sementara Beer 11 di bagian lain mendapatkan sebuah confirm elimination. Satu pemain dari Vietnam 1 dipulangkan ke arah lobby. Terlihat sekali kali ini bagaimana upaya untuk Malaysia bisa cepat masuk ke dalam circle karena mereka tidak memperdulikan lagi pemain-pemain dari Myanmar yang ada di dekatnya. Terlihat juga ada satu bagi kita belum tahu itu dari tim mana. Ternyata itu adalah Brunei melakukan tembakan demi tembakan. Kali 6 digunakan. Sebuah Sahel menuju ke arah pemain Brunei akan berhasil. Tapi kali ini Brunei sudah datang dan langsung saja tumbang dua pemain dari Malaysia yang membuntuti di atas atau di belakang dari Brunei. Wow, dan mobilnya juga tadi langsung dibanting menuju ke area perairan, tapi Brunei dengan cukup tenang berhasil mengcounter keadaan ini, bahkan langsung memulangkan Malaysia 1 ke arah lobby. Hilang tanpa diduga-duga, ingin lewat dengan nyaman, bermaksud bermain Fast and Furious, kejar-kejaran tapi malah Malaysia yang dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby, Sanskuy. Ya, tadi kalau kita lihat Malaysia mencoba untuk melakukan tembakan duluan, justru mereka yang dihukum dengan tembakan balasan yang terlalu sakit dari Brunei sehingga Malaysia yang pulang menuju ke arah lobby. Kita melihat juga dari tempat yang berbeda, Vietnam 1 masih berada di area-area tengah ruins. Kita harapkan circle-nya keluar dari ruins supaya Vietnam kejebak di situ. Waduh, doanya memang harus ada doa baik dan doa buruk ya. Kalau kita melihat supaya kondisi dari timnas bisa naik ke posisi emas untuk Indonesia. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Tapi Kizoy juga saat ini dia masih terus digempur. Butuh banyak smoke untuk menutupi tempat tersebut. Dan satu smoke sudah di pop up kembali. Satu smoke tambahan untuk menuju ke arah dirinya agar menyelimuti dia tidak terlihat oleh lawan-lawannya. Tapi dari tempat yang berbeda kita melihat juga Jesus mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Filipina. Filipina 2 berada di belakang dari sebuah pohon. Dan sangat-sangat sulit karena ternyata backup yang cepat atau ternyata justru datang dari Indonesia. Ryzen lah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight tersebut. Third party Israel menjadi pelakor, bahkan Ryzen menambah yang berikutnya kembali. Dan di bagian lain Indonesia 1 juga sedang melakukan perang di mana Indonesia 1 mendapatkan sebuah knockdown namun Ryzen dari arah Indonesia 2 berhasil menambah pundi elimination. Kali ini kalau kita lihat di bagian live score di sebelah kanan, Indonesia 1 dengan 3 elimination dan Indonesia 2 dengan 2 elimination. Poin mereka sama, Sanskuy. Wow, menjadi sangat menarik kali ini. Pemain-pemain dari Indonesia pantang menyerah, mereka terus berusaha menolak menyerah. Di hari pertama tidak terlalu maksimal, tapi hal tersebut dibuktikan. Mereka bangkit di hari kedua, bahkan semakin matang lagi untuk hari yang ketiga. Hari krusial, match-match akhir, tapi justru Indonesia terlihat semakin matang permainan mereka. Ini gua nggak tahu sih lu nyadar atau enggak, Kuy. Rotasi dari Indonesia 2 ini gaib banget, coy. Tiba-tiba mereka ada di bagian tengah circle untuk circle yang kelima saat ini. Padahal tadi kalau kita lihat jalur rotasi mereka tuh rame. Mereka bisa ketemu sama Kamboja, mereka bisa ketemu sama Brunei, mereka bisa terpotong juga sama Thailand 2, tapi somehow pergerakan mereka nyaman dan saat ini mereka ada di tengah-tengah circle yang kelima. Dan Rotasi kalau gaib. kita lihat tadi, ternyata doa kita terjawab, bro. Pasta Vietnam terjebak di area ruins. Sulit mereka untuk keluar dari ruins tersebut. Dan saat ini Vietnam sedang ditahan oleh Vintores. Kita doakan semoga Vintores kuat nahan Vietnam. Vintores juga kena blue zone dan dua-duanya mati di situ. Memang doa baik dan doa buruk harus beriringan ya, Kuy ya. Kita saksikan bersama-sama nanti akan seperti apa. Apakah doa dari Sanskuy akan terdengar oleh zona-zona berikutnya. Kalau kita lihat juga sekarang kali ini dari Thailand 1, di mana Beer 11 juga masih memantau pergerakan lain lagi. Tapi Vintores yang dibilang sama Sanskuy malah ter-take down. Satu knockdown terjadi di Thailand 1. Tapi Lambor mencoba membuka jalan, mencoba untuk mencari di manakah lawan-lawannya. Kali ini merapat menuju ke arah satu pemain yaitu Kizoy. Sedang berada di situ. Pastinya tembakan akan dilakukan. Tapi Lambor gak sadar, dia gak megang senjata. Tembakan ditunjukkan menuju ke arah satu pemain dan ternyata Kizoy yang pulang karena Lambor cepat untuk melakukan respon di area tersebut. Yap, betul. Sementara pembangunan pergerakan juga sedang dibangun oleh Timnas Indonesia 1 tentunya. Timnas 2 udah cukup anteng di bagian circle yang sekarang. Mengingat tim-tim lain juga sedang melakukan perang. Di mana kali ini beruang dipulangkan ke arah lobby. Dan Brunei sudah mendapatkan 5 elimination untuk sementara ini. Kali ini Myanmar 1 sudah, bukan Brunei, tapi Myanmar 1 sudah mendapatkan 5 elimination. Melihat sebuah pergerakan vehicle ditembak begitu saja, tidak berhasil memotong rotasinya.
Tapi lihat, ada satu tim dari Indonesia yang cukup dekat dengan mereka. Timnas 1 punya tugas penting untuk memotong rotasi tim yang datang dari utara. Ya, Timnas 2 pun saat ini sedang membangun sebuah defensif kuat untuk bisa menghadapi gempuran yang datang dari pemain-pemain Filipina 1. Tapi Redface datang dari belakang. Filipina terjebak oleh dua tim Indonesia. Indonesia 2 di depan, Indonesia 1 di belakang. Tapi Redface hati-hati, meledak kendaraannya, bahkan ada peluru yang masuk ke arah tubuh dari seorang Redface. Ya betul, ini sandwich position. Indonesia jadi roti, sementara Filipina tadi kalau nggak salah yang menjadi daging. Di antara dua timnas Indonesia ini, Redface dapetin satu demigod. Tapi ada Rankit yang berhasil mendapatkan Alan. Sapar kenok dan langsung dipulangkan, ada steal. Elimination, gak masalah sama-sama timnas yang melakukan eliminationnya. Gak masalah, berbagi poin itu indah. Gue lebih rela dipulangkan sesama timnas daripada dipulangkan negara lain. Ya, kalau kita lihat saat ini memang sangat-sangat terbuka. Genfos dengan senjata favoritnya M16 berpindah menggunakan sebuah Scar L. Tembakan kembali dilakukan dan Genfos kembali mendapatkan satu. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Genfos yang baru saja memenangkan gelar PMPL season yang kelima. Ini dia pertempuran yang benar-benar mendebarkan, di mana dua timnas kita saling beradu untuk mensandwich posisi dari Filipina. Tapi dua pemain dari INA 1 sudah dipulangkan ke lobby, sudah mendapatkan 5 elimination untuk timnas yang kedua. Pergerakan demi pergerakan sudah mulai dibangun, dan kali ini dari timnas 1 mereka hanya menyisakan 2 pemain saja, cukup dekat dengan timnas dari arah tim Filipina, berdekatan sekali dan masih hidup di tengah-tengah smoke yang terpop up di sekitar mereka. Ya, terus kita lihat perjuangan dari Redface untuk bisa masuk menuju ke area dari Circle. Memang sulit karena masih ada Ice juga dari tempat yang berbeda. Kato juga kali ini harus mendobrak pertahanan dari Indonesia 2. Snipes masih menjadi pemain yang berbahaya karena dia belum ketahuan posisinya. Dan bisa saja melakukan tembakan dari Genfos kembali. Melakukan tembakan menuju ke arah seorang Kato. Terus kita lihat kali ini cari posisi yang lebih enak lagi, dan Genfos mendapatkan satu pemain dari Indonesia 1. Tahan dulu ya, tahan dulu. Itu di kanannya ada Thailand dulu, dan Rataka baru dapat satu, ternyata dipulangkan ke arah lobby. Pavel Brown shootnya berhasil memulangkan satu pemain dari Thailand 2 ke arah lobby, dan di belakangnya sayang banget timingnya nggak dapat untuk melihat pergerakan dari seorang Snipes. Tapi dengan kekirannya masih melihat, itu nggak kelihatan kah? Luxi tadi dengan kekiran 8-nya benar-benar berada di atas kepala dari pemain Malaysia, namun dia nggak sadar. Masih bersembunyi di bush, masih tidak terlihat, dan masih berlanjut juga. Ini akhirnya kelihatan. Sayur. Let's go bosku. Itu free shot banget. Ayo bisa Luxi dapat satu kepala dari seorang Snipes. Ini free shot banget, tapi belum kenok-kenok dari tadi. Ganti Scar L aja lah bos. Lah malah Luxi yang kenok. What happened ayah naon kumaha damang, dan dipulangkan oleh Katau. Backup dari rekan senegara kali ini Sanskoy. Ya, kita lihat ada combo Indonesia 2 dan Indonesia 1. Memang tidak sengaja hal tersebut terjadi. Kalau kita lihat memang posisi Kato lebih free untuk bisa melakukan tembakan menuju ke arah Snipe. Luxi tahu duluan, tapi memang posisinya susah untuk bisa nembak. Dia juga terbuka oleh posisi Snipe sehingga dia tersungkur ke arah tanah. Revive sedang diupayakan. Tapi Bro Pasta, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dari utara Vietnam 1 tiba-tiba sudah mengumpulkan 5 elimination. Cepat sekali bertambah poin untuk Vietnam 1. Ya betul, dan tinggal 7 tim yang tersisa. Ini kompak banget. INA 1, INA 2 sama-sama mendapatkan 7 elimination. Jumlah yang cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi seperti yang dibilang sama Sanskui, masih harus mewaspadai pergerakan dari Vietnam. Tapi Lambor dipulangkan karena lobby di bagian lain, bertemu dengan Myanmar 2, Sanskui. Sisa satu pemain saja untuk Vietnam 1. Kita harapkan semoga saja tidak bertambah kembali pundi-pundi untuk Vietnam 1. Dan kita harapkan Indonesia bisa menambah banyak poin karena terbuka kesempatannya untuk bisa menguasai area-area kiri. Dari circle-nya terbuka memang seorang Ryzen, dan pastinya kali ini kita lihat butuh satu peluru saja, ternyata masih bisa Ryzen untuk mundur. Betul, masih selamat ternyata. Sementara di bagian lain Luxi berhasil mendapatkan Thailand. Ada Katani yang berhasil diamankan dan dipulangkan ke lobby. Sebuah confirm elimination valid, no debat dilakukan. Bahkan Genfos juga berhasil mendapatkan seorang Redface. Lagi-lagi perang saudara terjadi, hanya menyisakan Katau last man standing untuk Indonesia 1. Ya, cukup lama fight ini terjadi karena memang kalau kita lihat Indonesia 2 tidak hanya fokus menuju ke arah Indonesia 1. Mereka juga harus menutup vision dari lawan-lawannya. Myanmar menjadi tim yang juga harus dipulangkan oleh Indonesia 2. Tidak hanya Myanmar, karena dari Kamboja juga masih bisa melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Kato menyelinap dia melakukan tembakan, mencoba peruntungannya, mendapatkan satu pemain atau dua pemain bahkan, tapi dua-duanya low dan dia pun dipulangkan oleh seorang Ryzen. Nice try untuk Kato, tentunya nice try untuk Indonesia 1. Masih ada timnas kedua kali ini yang bertahan dengan 3 pemain mereka. Bahkan 10 elimination sudah dibukukan oleh Indonesia 2, Sanskui. Ya, terus bergerak kali ini, terus menguasai circle. Kuncinya adalah saat mereka tadi tiba-tiba mendapatkan area circle, tiba-tiba berada di tengah circle. Itu yang mereka kuasai, itu yang mereka manfaatkan dengan sangat-sangat rapi sekali. Sejauh ini kita melihat tempo permainan masih dikuasai oleh Indonesia 2.
Respect banget kuy. Kita ngelihat fair play yang dimainkan oleh kedua timnas kita untuk tetap bertegur sapa dengan fair play. Tidak adanya hal-hal yang dilakukan tentunya untuk membuat komentar-komentar negatif. Tapi kali ini kita masih harus membawa dan memandu tentunya. Masih ada timnas kedua yang masih berjuang dengan 2 player aktif. Molotov sudah mulai dilemparkan karena Genfos sudah diamankan oleh seorang AS, tapi 2 punggawa timnas yang lainnya masih bertahan sejauh ini. Harusnya Genfos masih bisa di-revive, tapi oh my god! Molotov dari AS ternyata mampu untuk menumbangkan kembali 1 anggota dari timnas. Ya, semoga saja saat AS maju sudah ada sebuah revive yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sehingga 2 melawan 1 posisinya. Karena saat ini cukup dakdikdukser kita dibuat dengan keadaan ini. Ada revive yang diupayakan tanpa adanya cover, tanpa adanya smoke. Tapi AS masih juga melakukan prowling di sana. Genfos, bisakah diselamatkan? Karena Ryzen saat ini terus coba untuk diselamatkan oleh 1 pemain terakhir yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Spavel. Bisa, di sana kita belum lihat adanya confirm elimination, berarti masih terus ada upaya untuk bisa melakukan healing. Dan betul saja revive pertama berhasil, revive kedua saat ini sedang diupayakan oleh pemain-pemain Indonesia. Please, ini dipulangin dulu Myanmarnya atau Thailandnya dipulangin dulu karena sama-sama tinggal 1 loh. Dari Thailand tinggal 1, dari Kamboja tinggal 1, tapi posisi mereka masih belum ketahuan oleh Myanmar. Ini Myanmar yang paling bisa untuk menangkap 2 negara atau 2 tim yang hanya menyisakan 1 anggota saja, sementara AIS dengan cukup tenang bermain di pinggiran Blue Zone dan Genfos kembali lagi bangkit. 3 atlet dari Indonesia kembali bangkit untuk kondisi dari Indonesia 2. Ya, kita harapkan ini adalah waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Indonesia 2. Belum ada winner-winner chicken dinner yang mereka rasakan. Semoga saja akhirnya ini adalah winner-winner chicken dinner yang mampir menuju ke arah Indonesia 2. Amin! Ada sebuah pergerakan yang dibangun terus menuju ke arah pemain-pemain Kamboja. Astro masih bertahan di sana. Luxi bersama dengan Ryzen, bersama dengan Genfos terus melakukan proning kali ini. Merapat menuju ke arah Astro. Tapi Myanmar ini terus memberikan sebuah utility keluar dari compoundnya. Ya, yang diperhatikan adalah sebenarnya Indonesia harus tahu di mana posisi dari Astro sekarang. Tapi Astro sudah mulai bangkit dan menembak dan berhasil mendapatkan 1 Luxi tumbang. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga kali ini bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point. Astro berhasil menculik 1 pemain timnas Indonesia 2. Kembali lagi bergerak menuju ke bagian lain supaya tidak terdeteksi dengan anggota Indonesia yang lainnya lagi. Ryzen langsung aware dengan apa yang terjadi di sebelah kanan. Sementara Genfos akan ditugaskan mungkin untuk menjaga angle bagian kiri. Cacing ada 4 di luar area dari Myanmar. Dan yang saya takutkan adalah healing dari Genfos sudah habis karena tidak ada tambahan healing lagi, tidak ada tambahan HP lagi yang dialami oleh pemain Indonesia. Tapi 1 tertangkap, Genfos ditangkap oleh seorang AIS. Ada tangkapan juga yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Kamboja tapi tidak berhasil, dan Indonesia berhasil. Ryzen mendapatkan 1 pemain yaitu Astro. Myanmar sedang berhadapan dengan Thailand. Kita harapkan Indonesia bisa menyelinap dan bisa mendapatkan WWC di sini, tapi ternyata tidak. Top 2 didapatkan oleh Indonesia. Myanmar 2 berhasil mengamankan winner chicken dinner. Nice try tentunya untuk Indonesia 2 yang berhasil mengamankan hashtag kedua Sanskuy di game yang ketiga. Tidak WWCD nggak masalah, tapi lagi-lagi kuy, kita bener-bener